Sobat penyintas, ngemil serta jajan sepertinya tak terpisahkan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita. Nah, kali ini kita icip-icip kuliner yang berada di sebelah salah satu mall terbesar di Jakarta Pusat. Mulai dari jajanan ringan sampai makanan berat. Salah satunya seblak ceker Odi yang lagi viral di sosial media. Hanya dengan harga Rp15.000 sudah dapat paket spesial komplit bakso, ceker, sosis, dan tulang. Seblak memang identik dengan aroma kencur dan cita rasa pedasnya. Tapi jangan takut, seblak ceker ini bisa disesuaikan kok tingkat kepedasannya dari level 1 hingga 10. Cara buatnya, panaskan minyak dan tumis bawang putih halus, juga bawang merah serta kencur, lalu tambahkan saus merah dan aduk hingga merata. Kemudian tambahkan telur, lalu tuangkan air kaldu dan bumbu serta rempah-rempah lainnya. Siapkan campuran isiannya di dalam wadah, kemudian berikan tambahan sambal, dan setelah itu tuangkan kuahnya. Dahsyat banget! Cita rasa pedas dan gurih pada kuahnya langsung bikin meremelek. Aroma kencur yang kuat juga bikin nafsu makan makin meningkat. Pedasnya pas dan mantap di tenggorokan. Sobat, proses memasak saat ini sudah umum ya dengan menggunakan kompor yang berbahan bakar gas. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih untuk memastikan keamanan tabung gas agar tidak meledak dan tidak menyebabkan kebakaran. Yang paling utama, pastikan regulator tabung gas terkunci sempurna dan tidak longgar. Kemudian perhatikan kelayakan selang, regulator, dan karet pengaman secara berkala. Jika ada indikasi terjadinya kebocoran, jangan panik, segera matikan kompor dan lepaskan selang tabung gas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ventilasi udara di ruangan agar gas bisa mengalir keluar jika terjadi kebocoran. Dengan demikian, resiko terjadinya ledakan tabung gas dapat diminimalisir. Sobat penyintas, merawat kompor dan tabung gas menjadi hal yang wajib dilakukan setiap hari agar terhindar dari bahaya kebocoran yang dapat mengakibatkan ledakan dan kebakaran. Seperti kejadian naas yang menimpa seorang ibu rumah tangga di Cilegon. Tahun 2017 silam, Siti Juleha, warga lingkungan Ciore Jaya, Kecamatan Grogol, Cilegon, Banten, menjadi korban ledakan gas LPG. Awalnya, anak Siti Juleha bernama Maryam sedang memasak menggunakan gas LPG di rumahnya. Namun, tabung gas tersebut ternyata bocor. Maryam lalu mencopot regulator gas dan kemudian merendam tabung gas tersebut ke dalam kolam air. Setelah itu, Maryam pun menutup pintu dapur dan meninggalkannya. Rupanya, tabung gas di dalam kolam tetap bocor dan memenuhi ruangan dapur. Di sisi lain, Siti sedang memasak air menggunakan kayu bakar di luar dapur. Melihat ada yang aneh dan mencium bau gas, Siti membuka pintu dapur. Namun naas, gas yang sudah memenuhi ruangan dapur malah menyambar api di tungku luar yang sedang memasak air. Akhirnya, Siti tersambar api dan mengalami luka bakar pada bagian kaki, tangan, serta muka. Api nyolong itu, luapnya itu ada. Terus sayanya lari ke dalam, bukannya lari keluar, ke dalam. Terus ada apa ini, kata anak itu, gas. Siti mengaku sama sekali tidak mengetahui anaknya Maryam yang meletakkan tabung bocor di kamar mandi. Maryam lupa memberitahukan kepada Siti sang ibu. Ruangan menjadi penuh dengan gas, sehingga ketika pintu kamar mandi dibuka, api langsung menyambar. Enggak tahu itu. Sayanya enggak tahu kalau ada gas ditaruh di kolam itu di kamar mandi. Dianya itu enggak bilang. Siti Juleha langsung keluar meminta bantuan kepada tetangga setempat lantaran tubuhnya sudah melepuh akibat luka bakar. Tetangga pun langsung membawanya ke Rumah Sakit Umum Cilegon. Sayanya diribung-ribung sama tetangga itu, diurusin, terus dilarikan ke rumah sakit. Pada saat kejadian, Maryam yang baru saja selesai memasak nasi ingin mengganti tabung gas yang habis. Namun dirinya panik lantaran gas malah keluar ke atas seperti air mancur dari dalam tabung tersebut. Pas dilepas itu gasnya itu keluar seperti air mancur gitu ya. Jadi panik, maka saya sambungin ke kolom gitu. Maria mengaku tidak tahu jika tungku di luar dapur sedang dalam kondisi menyala.
Tiba-tiba saja sang ibu masuk ke dalam dapur yang ternyata sudah dipenuhi oleh bau gas. Sebelum masuk rumah itu, di luar itu ibu itu nyalain si tungku tadi, didorong. Masuk ke rumah nggak tahu udah ada gas yang menyebar. Otomatis kan bawa hawa panas. Kemudian kenalah gas itu. Maria menduga gas yang sudah ia taruh di dalam kolam air kamar mandi sudah tidak bocor lagi. Namun naas, saat itu ia memanggil suaminya, sang ibu malah lebih dulu masuk ke dalam dapur dan terkena api tungku yang menyala. Enggak ada. Karena saya pikir gas sudah saya tinggal, saya tutup. Saya panggil suami, minta tolong, ternyata sebelum suami keluar, ada ibu masuk dari dapur. Teriak-teriak kenapa, nggak tahu kalau ada hubungannya gas dengan tungku yang tadi itu. Karena saya nggak tahu kalau di luar ada tungku. Selama proses penyembuhan luka bakar di sekujur tubuhnya, Siti hanya bisa terbaring lemas. Anak-anaknya lah yang membantu Siti untuk makan, mandi, serta beribadah. Dimandiin, diobatin terus setiap hari pagi sore dimandiin, ya ininya dicuci sama air bakar, pakai salep. Sang anak Maryam selalu memberi dukungan mental maupun doa kepada Siti Juleha. Ia senantiasa membangun jiwa ibundanya agar tetap kuat menghadapi cobaan ini, walaupun sulit menahan rasa sakit karena luka bakar yang diderita. Insya Allah sembuh, kata saya. Insya Allah sembuh, itu banyak kulit aja gitu. Istilahnya nggak parah-parah amat. Semangat, insya Allah. Gitu. Jadi semangat ya. Jadi jiwanya dibangun gitu tuh. Usai terkena ledakan tabung gas, kini Siti tidak lagi bisa bekerja berat seperti biasanya. Kondisi tubuhnya pasca kebakaran menyebabkan keterbatasan dalam beraktivitas. Ia lebih banyak di rumah bersama anak-anaknya. Sakit ini mah ya ada keganggu, nggak bisa kerja, ya nggak bisa kerja yang berat-berat itu keluar. Itu biasanya nggak ada yang selamatan itu, ada yang ngajak gitu. Sekarang mah enggak. Tak hanya itu, Siti Juleha juga sedih melihat kondisi tubuhnya yang penuh dengan luka bakar. Namun ia tetap berdoa dan optimis untuk sembuh agar bisa berkumpul dengan anak-anak dan cucunya lagi. Iya sedih. Ngelihat rumah sedih, ngelihat badan sendiri sedih. Tapi meminta sama Allah ya dikasih kesempatan sembuh. Siti Juleha mengaku sempat trauma usai menggunakan kompor gas. Namun Siti mengeluhkan saat ini sangat sulit mencari kayu bakar untuk memasak sehingga ia terpaksa kembali menggunakan kompor gas. Nah ya sebisa-bisanya pakai gas, kalau ya kebeli ya pakai gas, kalau enggak mah iya kata anak saja pakai di kompor saya aja kata anak. Kini Siti Juleha lebih berhati-hati dan waspada pada saat menggunakan kompor gas maupun kompor kayu bakar. Menurutnya, saat kompor gas sedang menyala, jangan ada api yang di dekat kompor gas tersebut supaya lebih aman. Baiknya lah jauh aja itu, jangan dekat-dekat. Kalau ada orang masak berame-rame pakai kayu, pakai gas, nah jauh aja, jangan dekat-dekat, takut. Rasa was-was juga masih menghantui Maria. Ia masih sulit melupakan rasa traumanya. Dirinya juga takut untuk menyalakan kompor gas dan memasang selang regulator. Namun rasa takut itu ia kesampingkan. Kini ia mulai belajar cara memasang selang regulator ke tabung gas. Trauma kalau udah bunyi ces saja bau gas itu udah takut saya tuh. Gitu. Sekarang alhamdulillah karena harus belajar, alhamdulillah udah bisa sekarang. Yang penting tidak ada api ya, karena gas itu berbahaya apabila ada api. Berdasarkan pengalaman pribadinya, Maria membagikan tips. Jika pemasangan selang regulator belum benar, jangan sekali-kali menyalakan kompornya, apalagi jika ada bau gas yang keluar dari tabung tersebut. Kalau seandainya masang gas, jangan dulu nyalain kompor kalau belum pasti gas itu tidak bau. Kalau misal masih bau dan kira-kira tidak pas, jangan dinyalain kompornya.
Jadi pasin dulu, mantepin dulu, baru dinyalain kompornya. Sobat penyintas, selalu rawat dan perhatikan peralatan kompor dan tabung gas secara rutin. Segera keluarkan tabung gas yang bocor keluar ruangan agar uap gas tidak berkumpul di dalam ruangan yang dapat menyebabkan kebakaran. Segera ganti selang dan regulator yang sudah tidak layak pakai. Gunakan tabung gas yang masih berfungsi menyimpan gas dengan baik dan tidak bocor. Bagi Anda yang tidak nyaman menggunakan kompor gas, dapat menggunakan jenis kompor lain untuk memasak, seperti kompor dengan menggunakan tenaga listrik.